Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terkadang kita ini sering mengecilkan potensi diri. Seolah-olah kita tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa. Padahal Allah sudah menyiapkan diri kita ini dengan kekuatan, kemampuan, dan potensi yang luar biasa. Maka sekarang kita balik kebiasaan kita berpikir tentang diri sendiri. Mari kita anggap bahwa kita mampu melakukan apa saja, mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, sebagaimana telah kita lihat di tengah kehidupan ini. Ada juga 1-2 orang yang menunjukkan potensinya di tengah kehidupan. Tidak percaya? Saya ingin sebutkan beberapa contoh. Saya punya sahabat, saudara-saudara. Sahabat saya ini menurut kebanyakan orang ya mungkin boleh dikatakan tidak akan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di tengah kehidupan masyarakat ini. Tetapi beliau itu luar biasa. Kondisi fisik tidak berpengaruh kepada semangat dia di dalam memberikan kontribusi kemanusiaan, sehingga yang dilakukan selalu mendatangkan manfaat dan ditunggu oleh orang lain. Salah satu contoh yang dia lakukan adalah membantu kemanusiaan orang-orang yang membutuhkan pengobatan. Ada bibir sumbing, ada hernia, ada katarak, dan macam-macam penyakit lain yang beliau bantu, dicarikan solusi, dihubungkan dengan pihak terkait, dicarikan dana untuk operasional dan seterusnya, sehingga sampai hari ini bisa dibayangkan saudara-saudara sekalian, yang telah dilakukan oleh beliau ini sudah mencapai belasan ribu orang yang sudah terbantu. Luar biasa kan? Orang melihat dia dari pandangan hanya dengan sebelah mata, yang sebenarnya dia punya kemampuan yang luar biasa. Jangan-jangan diri kita juga seperti itu. Potensi yang kita miliki belum kita kembangkan dengan maksimal, sehingga terasa diri kita tidak punya kemampuan. Seorang Alexander, beliau tunanetra, tapi dengan tongkat di tangan dia terus bermimpi dalam hidupnya, saya kepingin menaklukkan gunung tertinggi di India, yaitu gunung Himalaya. Puncak Mount Everest itu yang ingin ditaklukkannya. Apa bisa seorang tunanetra harus mendaki gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian 8.888 meter di atas permukaan air laut? Bayangan kita nggak mungkin mau tunanetra, tetapi yang dia lakukan terus setiap hari berlatih dan berlatih, latihan, jatuh bangun dia lakukan, tidak pernah putus asa. Penghujungnya saudara-saudara sekalian, dia mampu menaklukkan Mount Everest itu dengan dituntun, dengan berpegangan pada tongkat di tangannya. Dan sepulangnya dari puncak itu kemudian ditunggu oleh sekian banyak wartawan. Puluhan wartawan menunggunya. Kemudian bertanya kepada dia, kok bisa seorang tunanetra, si Alexander itu, menaklukkan puncak Mount Everest, gunung tertinggi di dunia? Apa jawabannya? Inilah yang mengagetkan kita, saudara-saudara sekalian. Saya tahu gunung Himalaya ini adalah gunung tertinggi di dunia. Saya ingin menaklukkannya entah kapan, katanya, tapi dan hari ini sudah saya buktikan. Ada satu resep yang saya terus kembangkan pada diri saya. Sebelum saya taklukkan,
puncak gunung Mount Everest itu, saya taklukkan dulu diri saya, bahwa saya mampu melakukan tugas berat ini. Itulah yang memotivasi saya, kata dia, untuk terus melakukan latihan demi latihan, dan pada akhirnya sampai di puncak gunung itu. Kurang apa lagi, saudara-saudara sekalian? Masih banyak contoh di sekitar kita sebenarnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hambanya yang terbaik, menciptakan kepada kita dengan ciptaan yang terbaik. Kalau toh ada yang invalid, itu bagian kecil saja dari sekian kesempurnaan yang Allah ciptakan itu. Maka bagi kita, umat yang punya nilai dan ajaran agama pada setiap diri kita, punya iman kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, marilah kita berupaya memaksimalkan potensi diri kita secara serius, entah apa potensi kita. Maka dalam dunia pendidikan dikenal bagaimana memaksimalkan potensi anak didik. Kalau di negara-negara maju, kelihatan kekar kakinya diarahkan untuk menjadi pemain sepak bola, sehingga dia kemudian menjadi pemain sepak bola yang menghasilkan rupiah atau menghasilkan dolar dalam jumlah besar. Hanya dengan modal kaki kekar bisa mendatangkan kekayaan. Di negara kita, orang yang punya kesantunan, punya tubuh yang gemulai bisa dikembangkan menjadi penari, bisa dijadikan sebagai potensi diri kita. Hidung kita mendatangkan uang kalau kita bisa mempertajam daya cium, sebagaimana di lembaga penelitian tembakau itu, orang yang daya ciumnya tajam mendapatkan gaji tinggi. Bahkan ujung lidah kita mendatangkan rupiah juga. Seperti di pabrik-pabrik teh, banyak orang yang ngecek dulu kualitas impor untuk konsumsi dalam negeri atau diekspor, itu kelihatan dan bisa diketahui dari tes di ujung lidah seorang hamba manusia. Bahkan di sebuah pabrik kaleng, misalnya kaleng susu, ada orang yang punya sensitivitas, tangannya punya daya rasa, pegang tongkat kecil, setiap kaleng yang lewat itu dipukul satu-satu, kalau bunyinya ting 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 itu selamat, begitu tek, dia disortir dia, berarti ada masalah dengan kaleng itu, mungkin bocor, mungkin tepos dan sebagainya. Itulah potensi yang Allah berikan kepada kita, yang harus senantiasa kita kembangkan, sehingga kita tidak gampang mengeluh, saya ini diciptakan di alam semesta ini tidak punya bakat apa-apa. Itu orang yang gampang mengeluh, begitu nanti akan menjadi kenyataan, potensinya terpendam, terpuruk, dan dia kemudian tidak bisa berkembang dengan baik. Saya mengajak kepada kita semua, saudara-saudara sekalian, marilah kita cari diri kita ini potensinya apa, kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah nanti akan menjadi orang yang terhormat karena potensi berkembang dengan baik. Selamat mencoba saudara-saudara sekalian, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.